kita ibaratkan kita sudah terjun di laut gitu, jadi harus tenggelam lagi, harus masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Tentunya aku berharap teman-teman dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dong ya. Nah, di podcast kali ini dengan aku Aida Zahra Salsabila, tentunya kita bakal membahas topik menarik nih yang mungkin menurut aku cukup relate sebagai mahasiswa gitu ya, terutama para camaba-camaba nih yang bakal memasuki dunia perkuliahan. Pasti kalau kita baru jadi camaba gitu ya, kita kan pasti mengalami fase-fase dilema kemahasiswaan. Apalagi kayak suka overthinking gitu ya, kayak kira-kira aku di perkuliahan ini bakal ikut apa ya gitu kan, dan gimana ya kuliah itu pelajarannya gitu kan. Nah, tentu saja aku pada sharing-sharing kali ini gak sendiri dong ya. Aku udah ditemenin nih sama teman baik aku yang udah duduk manis di depan aku. Langsung aja kita sapa. Halo Femi. Halo. Gimana nih kabarnya selama liburan? Alhamdulillah sehat, baik, dan ya senang. Menyenangkan liburannya? Sangat menyenangkan. Oke, harus menyenangkan sih. Ya, kenapa coba? Karena kita tuh udah melewati satu semester yang menurut aku berat banget sih. Ya, itu kan juga tahun pertama. Iya, benar-benar. Iya. Ini kita online ya? Iya, online, betul. Sempat offline kemarin kan? Oh iya, benar. Habis lebaran nggak sih? Iya. Tapi ya sebentar. Tapi memang ya gitulah perasaannya kalau kita offline ternyata emang secapek itu. Iya, ya, betul. kuliah offline. Apalagi khususnya kalau aku pribadi gitu ya, kayak karena ada kegiatan selain di luar kampus, aku ngerasa kayak capek banget gitu kan, habis pulang kuliah harus kegiatan ini lagi gitu. Iya. Malamnya ikut ini lagi gitu kan, kayak capek banget gitu. Nah, kan kalau kita ngomong kita udah asik banget nih ngobrol sampai bukanya tak teman-teman. Oke. Kayaknya kalau kita udah akrab nih ya, udah kenal. Iya. Boleh dong Femi kenalan sama teman-teman online, mungkin dari nama lengkap, jurusan, nih pada penasaran tentunya ya, dan angkatan berapa sih Femi? Nah, pasti banyak yang kepo nih. Boleh kenalan dulu Femi. Oke, halo semua, saya Femi Dayanti, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2021. Jadi baru 1 tahun kuliah di Universitas Islam Raden Temanggung. Kita satu angkatan ya. Iya, betul. Kita satu fakultas loh. Iya, tarbiyah. Iya. Tapi mungkin bedanya kalau kamu PBI, kalau aku PAI. Oke, PAI. Kita cuma beda di tengah gitu. Nah, kalau kegiatan sama liburan apa aja sih, kan ini lagi liburan, kan kuliah off gitu kan. Apa aja nih kegiatan atau mengisi waktu luang dengan biar produktif lah ya. Iya, betul. Memang sebelumnya sih udah difikirkan gitu ya. Oh, ini bakal libur panjang kan ya, lumayan Iya, panjang semester ini 3 3 bulan. Iya, betul, 3 bulan. Di rumah. Iya, gabut banget kalau nggak ada kegiatan, masa ya mau tidur, makan, tidur, makan, capek. Makan tidur gitu ya. Jadi saya udah buat plan gitu. Jadi selama liburan ini Femi memang buka usaha gitu. Wah, apa tuh? Ada produk sendiri. Apa nih yang penasaran? Jadi Femi punya satu produk yang kayak bingkai gitu, atau bisa dibuat untuk hadiah spesial gitu lah intinya. Jadi kayak kerajinan tangan. Iya, betul. Tadi kamu kreatif banget dong ya. Cuma suka aja sih, suka nulis. Oh, suka nulis. Jadi ya pertamanya itu kayak cuma suka nulis nih, cobalah untuk buat kayak gini gitu. Ternyata itu bisa jadi usaha juga ternyata kayak gitu. Jadi mengembangkan skill itu menjadi suatu hasil. Iya, gitu ya. betul. Pernah nulis apa nih? Atau nulis di Wattpad gitu? Belum pernah kalau itu. Cuma kayak nulis gitu aja sih. Untuk menikmati lettering. Oke, iya betul. Dan tadi kesibukannya ya. Selain itu Femi juga bergabung di bimbel gitu ya. Ngajar berarti ya? Ngajar dan les juga. Jadi Femi ngajar private class dan Femi juga ikut gitu. Oh iya. Jadi berarti belajar mengajar. Ya, belajar dan ikut mengajar dan ikut juga belajar. Berarti definisi mendapat ilmu terus mentransfer ilmu. Jadi Iya. nggak sih? Berarti bermanfaat banget gitu ya ilmunya. Iya, insyaallah. Nah tadi kan kayaknya kamu milih jurusan apa? PBI ya? PBI. Nah, apa sih alasan kamu milih PBI gitu kan? Kan pasti kita tuh kalau untuk kuliah ya dilema banget nih. Mahasiswa maunya jurusan ini,
tapi orang tua maunya ini gitu. Nah kalau Femi sendiri kira-kira kenapa milih PBI? Apakah tuntutan orang tua kamu harus ini nih gitu? Apa gimana? Apakah pure nih dari keinginan Femi? Kalau gimana sih Femi kok bisa milih PBI? Itu memang pure dari keinginan Femi. Dari awal memang pengen coba ke PBI gitu, pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama Femi memang memilih untuk ke pendidikan, pasti pendidikan kayak gitu. Yang kedua memilih bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu punya daya tarik sendiri buat Femi. Apa tuh yang bikin tertarik? Jadi dulu itu dari SD, SMP dan SMA itu memang Femi SD itu udah ikut les, tapi ya cuma ikut-ikut aja gitu, les bahasa Inggris. Ya namanya SD kan, cuma ikut-ikut aja kayak gitu. Terus SMP waktu itu ada kesempatan sebetulnya storytelling, cuma memang Femi nggak tahu kenapa Femi nggak memanfaatkan kesempatan itu. Sayang sekali. Iya betul, dan nyesel sekarang. Tapi insya Allah sih di SMA Femi juga ngerasa wah penting nih bahasa Inggris kayak gitu. Jadi di kampus masuk ke dunia perkuliahan Femi memilih pendidikan bahasa Inggris kayak gitu. Mungkin itu sih pilihannya. Dan mungkin ini agak menarik. Kenapa alasan Femi memilih bahasa Inggris? Karena Femi pengen bisa keliling dunia kayak gitu. Dulu itu berpikir kayak gitu. Dengan basic bahasa Inggris Femi bisa keliling dunia. Suka traveling berarti ya? Suka jalan-jalan. Dan mungkin keliling dunianya Femi pengen bisa kayak bermanfaat gitu. Jadi public speaker, jadi trainer motivation gitu. Jadi kayak ya intinya bermanfaat lah, nggak cuma kayak liburan atau cuma keliling doang, tapi bisa berdampak untuk orang lain. Iya, jadi selain liburan kita dapat edukasi juga gitu. Nah, kalau Aida sendiri tuh kan PAI ya? Iya. Jadi dulu itu emang pilihan sendiri atau orang tua? Agak panjang ya kalau dibahas. Mungkin aku sedikit cerita aja gitu ya. Sebenarnya kalau untuk jurusan yang aku sekarang jalanin gitu ya, itu mungkin bukan sepenuhnya keinginan aku gitu ya. Menarik nih. Kalau misalnya aku kan sering dengar ya kan, kamu itu harus mengerjakan sesuatu yang kamu cintai. Iya betul. Iya nggak sih? Betul. Tapi ternyata kita nggak pernah bisa menebak keadaan, benar nggak sih? Betul. Kita kayak punya rencana gitu kan, tapi Allah yang menentukan lagi gitu kan. Akhirnya aku mencoba mencintai apa yang aku kerjakan gitu kan. Jadi dibilang aku dituntut juga aku enggak gitu kan, karena aku juga selama ini aku oke-oke aja gitu di pendidikan agama gitu kan. Dan justru aku ngerasa sekarang oh ini loh kenapa aku masuk sini gitu ya. Oh mungkin ini loh kenapa aku itu sekarang ada di posisi sekarang gitu kan. Dan menurut aku mungkin itu gitu loh jalan yang udah ditetapin gitu. Mungkin kalau dulu aku maksa untuk memilih jurusan yang aku mau gitu ya, pasti mungkin belum tentu semudah sekarang. Iya betul. Gitu. Memang rencana Allah itu lebih baik dari yang kita perkirakan. Bener, itu hadiah terindah sih menurut aku. Nah, kalau misalnya kan aku PAI, kamu PBI gitu kan, aku juga ngerasain karena itu bukan pilihan aku ya, pasti aku ngerasain struggle yang pastinya banyak dong. Tapi aku juga gak ngerasa paling berat. Iya, betul. betul. Karena setiap orang punya bebannya masing-masing, bener kan? Betul. Ya, bener dong. Jangan merasa si paling nih. Iya. Nah, kalau struggle Femi sendiri apa sih di PBI yang bikin Femi tuh merasa aku capek banget loh gitu? Mungkin mata kuliahnya sih. Oke. Kalau dari Femi. Tapi itu balik lagi ke pribadi Femi sendiri gitu. Jadi memang ada beberapa mata kuliah, satu atau dua mata kuliah yang belum Femi kuasai. Apa tuh contohnya? Paling di spill dong. Satu aja ya. Iya, boleh satu aja. Kayak Februari Oh, itu. mata kuliah? Iya mata kuliah. Jadi kalau di pendidikan bahasa Inggris itu memang kayak semuanya kayak reading, speaking, vocab itu kita pelajari kayak gitu. Jadi mungkin itu sih vocabulary-nya. Femi masih harus banyak lagi mendalami itu, menguasai itu dan menambah itu vocab. Oke. Nah, kalau misalnya kan ini udah 1 tahun gitu ya, 1 tahun selama kita perkuliahan gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih yang membuat Femi itu harus effort banget di perkuliahan? Apa sih yang membuat Femi itu ngerasa harus, oh aku harus effort banget di perkuliahan gitu? Apa tuh? Mungkin ini ya waktunya ya, karena
kita waktu SMA itu kita kan jalur corona ya. itu nyantai banget gitu kan, masih kayak nyantai. Jadi mungkin di waktu itu harus bisa pintar-pintar lagi kayak gitu. Karena waktunya ya. Karena ya kalau misal SMA itu kita bisa dibilang kita itu masih diatur sama guru ya kan. Tapi kalau di kuliahan sendiri, jadi itu sih yang masih wah gitu. Kalau misal baru-baru pasti ngerasa kayak wah ini nih kayak gitu. Susah banget ya. Betul. Iya kan, ngerasain kan. Iya betul. Nah, selama 1 tahun di kuliahan itu ada kegiatan ikut organisasi atau apa tuh? Jadi selama 1 tahun ini Femi join di 1 KM. Mungkin ini salah satu KM terbesar ya di UIN ya. Benar-benar. Yaitu KM Bapinda. Alhamdulillah udah 1 tahun sih join, kurang lebih ya, karena udah masuk ke semester 3. Aktif dari maba berarti ya? Iya. Oke. Nah, kenapa sih milih Bapinda? Daya tarik di Bapinda apa sih yang bikin Femi kenapa ya? Kan pasti setiap orang kalau punya pilihan pasti ada alasan gitu kan? Iya betul. Apa alasannya? Cerita nih nggak apa-apa. Boleh cerita sedikit aja? Oke. Jadi memang awalnya sebelum memilih organisasi itu memang diseleksi dulu nih, mau milih yang mana kayak gitu. Benar-benar. Dan kebetulan kakak Femi alumni Bapinda gitu, jadi udah di spill nih kayak gini nih Bapinda, kegiatannya kayak gini kayak gini. Iya udah dapet gambaran. Jadi enaknya di situ. Dan Femi ngerasa oh ini nih sesuai sama yang Femi mau gitu, sesuai sama yang Femi butuhin kayak gitu. Jadi Femi join di Bapinda. Yang aku tahu Bapinda itu pasti termasuk padat ya. Iya, Masya Allah gitu kan. Alhamdulillahnya gitu kan, kayak webinar-webinarnya gitu kan cukup banyak gitu. Pernah nggak sih ngerasa bentrokan? Pasti pernah sih. Kalau kata aku sih pernah sama perkuliahan. Dan gimana tuh rasanya? Rasanya pusing. Enggak, kalau menyerah enggak. Keren banget sih. Karena kita ibaratkan kita sudah terjun di laut gitu, udah di lautan, udah terjun, udah masuk. Kalau kita mau bangkit nggak dapat apa-apa dong. Iya, benar. Jadi harus tenggelam lagi, harus masuk lagi. Kita harus cari dulu mutiara di dalamnya. Kalau kita udah dapet mutiaranya baru kita boleh ini. Gitu. Nah, aku punya satu pertanyaan nih. Kalau misalnya gitu kan, kamu dihadapi 2 pilihan, gimana di organisasi itu kamu punya event yang cukup besar, bahkan ya tau lah ya, kalau event besar itu pasti mempengaruhi banget dong gitu kan, ada sertifikat atau sebagainya gitu kan, dan insya Allah gitu kan menunjang di masa depan gitu. Tapi di sisi lain kamu harus kuliah dan lumayan penting, bukan lumayan ya, justru penting banget, bahkan lagi ujian gitu. Kira-kira apa yang kamu pilih? Yang dua-duanya itu sama-sama penting gitu kan, karena dipilih pilihan, benar nggak? Betul. Harus memilih salah. Benar. Oke, aku mau tahu dong pilihan ini. Oke, ini lumayan berat ya. Iya, benar. Karena bingung. Jadi antara kuliah dan organisasi. Iya, betul. Pilihan pertama pasti saya memilih untuk kuliah dulu. Oke. Karena apa? Karena itu amanah utama dari orang tua kita, betul kan? Benar. Iya, kita masuk ke dunia perkuliahan itu pasti dari restu orang tua kita. Betul, dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita, komitmen kita terhadap kedua orang tua kita, gitu. Jadi memang yang diutamakan harus kuliah dulu. Kalau Femi, mungkin ada sebagian orang yang ya semuanya bisa gitu. Dan kalau organisasi, Femi mungkin laksanain setelah kuliahnya, karena organisasi penting, kuliah juga penting gitu. Oh iya nih, kan kita sebagai mahasiswa awal ya Fem ya, semester 3 ya, baru mau masuk semester 3 nih. Nah, kalau aku udah diskusi sama beberapa kating-kating gitu ya, kayaknya kating Bapinda ini lagi banyak yang ini gak sih? Sibuk ya? Iya bener, sibuk banget. Terus sibuk PPL gitu kan, terus sebagian lagi ada yang lagi mau nyusun skripsi, ya nggak sih? Dan katanya masa-masa skripsi itu horor banget sih, makanya itu uji mental. Iya benar-benar. Nah, kalau dari kamu gitu kan, apa sih persiapan kamu? Mungkin emang kita nggak bisa menebak ya suatu keadaan ke depan gitu ya. Tapi tentunya kita sebagai manusia punya dong, harus prepare gitu kan, minimal menyiapkan apa yang bisa kita persiapkan gitu. Tentunya dengan porsi kamu dong gitu. Apa nih persiapannya?
persiapan dari sekarang ya, Iya karena kita dong. masih semester 3 Tiga. masih jauh sebetulnya, Iya, tapi masih nggak terasa. iya nggak kerasa, dan memang baiknya harus dipersiapkan dari awal. Betul. Nah kalau Femi gitu ya dapat wajangan dari beberapa orang Nah, gitu apa tuh? bilang kalau mau nanti skripsinya ya dipermudah kayak gitu, lancar kayak gitu, ya persiapkan dari sekarang, banyak-banyak baca jurnal gitu, apalagi kalau ngajuin judul ya katanya itu juga kan Iya sih. perlu ide nggak sih, Iya, kayak gitu. benar-benar. Jadi kita harus banyak banget untuk membaca Iya. gitu, cari-cari jurnal yang menarik dan nanti bisa jadi ya bekal kita lah untuk Aku menyusun baca itu. jurnal ya. Aku suka baca jurnal. Jurnal sih nggak terlalu suka. Biasanya baca jurnal yang bahasa Inggris gitu atau yang bahasa Indonesia aja nih? Kalau Yang nasional jurnal atau sih yang- Femi nggak terlalu sering ya, Oh, gitu. mungkin karena kuliah gitu Oh, iya. baca jurnal. Jurnal. Tapi Oke. kalau ini sih baca buku biasa aja. Apa nih buku yang boleh dong spill bukunya dong? Aku pengen tahu Oke. nih. Siapa tahu aku bisa untuk baca juga nggak sih? Oke, sebenarnya banyak. Salah satunya deh, satu aja. Salah satu. Oke, satu aja. Mungkin sekarang ya, sekarang lagi baca buku Atomic Habits, Hmm. tau kan? Kayak tahu. Aku pernah lihat kok. Iya. Tentang apa tuh bukunya? Oke, jadi tentang habits ya, menerapkan habits-habits yang baik gitu. Hmm. Nah ini bagus banget sih untuk mahasiswa, Ya, boleh karena didengerin ya. Menarik banget nggak sih bukunya? tapi sayangnya kan belum selesai bacanya, Oke. jadi mungkin bisa di spill sedikit. Oke, boleh dong. Um, dari yang udah Fem baca itu sedikit, itu memang menerapkan habits-habits baik gitu, dari ya cara mengatur waktu gitu, apalagi mahasiswa tuh mengatur waktunya harus Penting dengan banget baik sih kayak itu. gitu. Terus kesehatan kayak gitu, pola hidup sehat itu penting banget kalau untuk mahasiswa Iya ya. dong. Kalau kita sakit gimana? Iya, Kalau betul. dalam satu Ha-ha. pekerjaan itu pasti keteteran banget Iya ya sih. betul. Kadang kan kita udah terlalu banyak tugas kuliah, Sampai lupa makan. lupa makan. Iya Begadang betul. apa lagi? Iya, iya pasti banget. Jadi Kalau kebiasaan udah nggak sih? betul, kalau udah masuk kuliah Iya, itu itu. udah siap-siap sih. Makanya harus terapkan juga pola hidup yang baik kayak gitu, makan yang teratur. Terus menyusun targetan-targetan kayak gitu. Terus keseharian kita kayak gitu. Itu harus disusun dengan rapi juga kayak Iya, gitu. iya, iya. Biar produktif lah harinya. Kayak gitu sih. Ini bukunya menarik banget deh. Menarik. Boleh dong, aku kapan-kapan pinjam ya. Oke, sayangnya saya juga pinjam. Gitu. Nah, kan Femi itu suka public speaking gitu ya. Iya, kayaknya lumayan. suka. Kayaknya bahasa Inggrisnya ini melekat banget nih di dalam jiwanya. Boleh dong sapa teman-temannya ya, kayak introduction gitu. Oke, bahasa Inggris. Kenalan. Sama teman-teman online kita nih. Oke. Boleh dong. Okay, hi everyone. Let me introduce myself. I am Femi Dayanti. You can call me Femi because everybody calls me Femi. Wow. I'm 19 years old. And I really like speaking. Okay. I really like speaking, and I really like reading book. And I'm a student at Islamic University, Raden Lampung. My major is English department. Wow, amazing. Keren banget sih itu. Oke banget, kayaknya kamu udah terlatih banget kayaknya. Masih belajar. Masih belajar. Nah, kalau misalnya kan tadi kamu suka apa namanya kegiatan-kegiatannya kayak mengajar gitu ya, terus kuliah-kuliahnya cukup padat ternyata ya di Bapinda juga termasuk yang aktif banget gitu ya. Nah, boleh dong kasih sedikit tips ya, ya karena tadi kita udah banyak banget yang dibahas gitu ya, dan sedikit closing statement gitu dari closing Femi statement. gitu ya, tips-tips untuk kita sebagai mahasiswa gitu kan, apalagi mungkin teman-teman online di rumah ini gitu ya, lagi menjadi para camaba yang overthinking banget gitu ya, aduh aku kuliahnya kayak mana sih gitu kan, apa Masih sih? bingung, Mas. Iya bingung banget, aku juga dulu karena camaba aku ngerasain sih, Iya. takut dalam pertemanan aku takut, dalam kuliah apalagi Betul. gitu kan, dan apalagi dalam menentukan memanage waktu gitu kan. Tips-tipsnya dong Femi, boleh nih. Oke, tips buat kita semua ya mungkin, dan buat Femi sendiri juga kayak gitu. Jadi ketika kita sudah masuk ke dunia perkuliahan, kita harus siap semuanya kayak gitu. Siapkan diri, siapkan mental, siapkan semuanya. Yang itu menjadi poin-poin penting untuk masuk ke dalam dunia perkuliahan.
karena dunia perkuliahan itu bukan dunia yang menyeramkan, tapi ketika kita bisa menikmatinya, maka itu menjadi sesuatu hal yang mengasyikkan. Benar. Iya kan, betul. Benar. Karena kayaknya yang aku tuh ya, ternyata kuliah itu enak dilulus. Iya. Dan lolos. Iya betul. Iya Tapi betul. prosesnya tuh Cukup mendewasakan. Iya. Lumayan ya. Iya, jadi memang harus dipersiapkan dari mental kita, semuanya harus dipersiapkan dan mungkin belajar untuk membuat time management dengan baik, memanage waktu dengan baik dari sekarang gitu ya. Dan buat teman-teman yang masih bingung untuk kuliah dan membagi waktu untuk organisasi, itu semua bisa dilakukan. Yang penting teman-teman mau berproses dan mau mengupgrade diri teman-teman kayak gitu ya. Jadi semuanya bakal mengalir kalau teman-teman bisa menjalankannya. Karena ketika kita sudah memilih, teman-teman juga harus bisa untuk sampai menyelesaikannya. Iya benar, ini jangan setengah-setengah gitu ya. Mungkin kalau aku simpulin nih dari closing statement ala Femi gitu ya, mungkin lebih tepatnya itu tentang sebuah proses gitu nggak sih? Aku pernah dengar dari dosen aku ya, dosen semester 1, beliau pernah bilang kayak gini untuk memotivasi para mahasiswanya gitu ya. Yang aku kira dosen ini killer ya, kan ternyata wah luar biasa. Dosen semua baik sih. Iya, tergantung aja nggak sih, tergantung situasi gitu ya. Dosennya pernah bilang kayak gini ke aku, segala sesuatu itu baik gitu kan, dan ketika kamu ingin mendapatkan proses yang baik, maka laluilah segala prosesnya juga dengan hal-hal yang baik gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa mengharapkan hasil yang baik kalau selama proses aja kamu tuh nggak baik gitu, benar nggak sih? Betul, karena proses itulah yang menentukan hasil kita. Iya, nanti. benar. Kalau kita prosesnya sudah sungguh-sungguh, maka insya Allah hasilnya juga bakal terbaik hasil akhirnya. Setuju banget sih. Oke, mungkin cukup sekian kali ya sharing-sharing kita pada hari ini. Kita udah lama banget nih, kayaknya udah. Tapi seru juga. Iya, Seru. Udah apa yang tadi kita bahas pastinya bermanfaat banget. Ya, buat mudah-mudahan. aku. Untuk kita aku mau ucapin terima kasih banget Femi. Terima kasih juga udah diundang di sharing sini. sama aku, dan tentunya juga aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau menyaksikan podcast kita pada hari ini. Tentunya pasti bermanfaat banget buat aku Insyaallah. dan teman-teman yang lain gitu kan. Oke, see you in the next video, and jangan lupa untuk follow, subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.